Halo, jumpa lagi bersama saya Andre dari pintarforex.com. Kali ini saya akan membawakan materi volume 8 sistem bagian ketiga, yaitu strategi menggunakan MA dan RSI. Basic penggunaan indikator. Moving average sebagai indikator tren digunakan sebagai penentu arah pergerakan harga. Perpotongan antara harga dengan MA ataupun dengan MA yang berbeda periode sebagai sinyal untuk entry posisi. Garis MA sebagai support atau resisten sebagai second opinion dalam melakukan entry posisi. RSI sebagai osilator sebagai konfirmator dari sinyal yang muncul. Garis hijau ini merupakan garis MA single, dan ini adalah RSI sebagai osilator. Penentuan peluang MA dan RSI. Untuk penggunaan satu MA, misalnya yang hijau ini, sinyal buy terlihat ketika harga bergerak memotong garis MA dari bawah ke atas dan dikonfirmasi oleh RSI yang bergerak naik. Nah, contohnya ini harga udah mulai memotong garis MA yang pertama yang hijau, ini adalah sinyal buy, dan kita lihat RSI bergerak naik atau tidak. Kalau bergerak naik, ini merupakan sinyal buy. Nah, lalu sinyal sell terlihat ketika harga bergerak memotong garis MA dari atas ke bawah dan dikonfirmasi oleh RSI yang bergerak turun. Nah, kita lihat lagi garis hijau ini sempat dipotong oleh harga, ini udah sinyal sell. Dia sempat naik lagi, kemudian dia turun. Seperti itu. Nah, ini merupakan sinyal sell. Kita lihat juga RSI-nya. Nah, RSI-nya bergerak turun. Ini merupakan sinyal sell. Nah, kemudian menggunakan 2MA. Nah, kalau menggunakan 2MA, sinyal buy terlihat ketika terjadinya perpotongan antara dua garis MA. MA dengan periode kecil memotong MA besar dari bawah ke atas dan dikonfirmasi pergerakan RSI yang cenderung naik. Nah, ini garis hijau ini MA yang lebih kecil. Nah, yang ini yang ungu ini MA yang lebih besar periodenya. Ketika terjadi perpotongan seperti ini merupakan sinyal buy. Dan kita kembali lihat RSI, kalau RSI-nya bergerak naik, ini merupakan sinyal buy. Sinyal sell terlihat ketika terjadinya perpotongan antara dua garis MA. MA dengan periode kecil memotong MA besar dari atas ke bawah dan dikonfirmasi pergerakan RSI yang cenderung turun. Nah, di sini ada MA yang lebih kecil dipotong oleh maksud saya MA yang lebih besar dipotong oleh MA yang lebih kecil. Ini merupakan sinyal sell. Kemudian kita lihat juga RSI-nya. Kalau RSI-nya pergerakannya mulai menurun, ini merupakan sinyal sell. Seperti itu. Nah, berikutnya MA sebagai support dan resisten area. Dalam perkembangannya, garis MA yang sejatinya merupakan area support atau resisten yang bersifat dinamis dapat pula digunakan sebagai rujukan dalam menentukan entry point. Contohnya, saat ini garis 1 MA ya. Saat harga menembus ke atas garis MA, ini merupakan sinyal buy. Nah, untuk stop loss-nya sendiri ketika ini harga telah bergerak ke atas, garis MA yang bawahnya ini sebagai stop loss-nya menjadi area support yang baru. Nah, seperti ini contohnya. Dia masih terus naik sampai akhirnya berhasil ditembus di bagian sini. Ini dapat dijadikan sinyal sell. Sebenarnya ini ada sinyal sell juga ya. Cuma kalau kita misalkan nge-sell di sini sebagai stop loss-nya. Nah, ternyata masih naik kan. Nah, kemudian di sini ada berhasil menembus lagi, ini dapat sinyal sell lagi. Nah, garis MA yang bagian atasnya itu sebagai resistannya untuk menentukan posisi kembali gitu. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.